Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Kang Didi mengucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada siswa dan siswi SDIT maupun SMP Al-Falah yang sudah menyaksikan live perayaan pengajian syariahan yang bertepatan dengan menyambut Tahun Baru Hijriah, juga menyongsong Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Atas nama keluarga besar Al-Falah, mohon maaf apabila dalam live streaming tadi banyak sekali kendala. Mohon maaf, itu di luar kendali ya. Tapi jangan khawatir, untuk hadiah akan tetap dibagikan ya. Kemudian Kang Didi mohon maaf untuk semua sahabat, kuis ini tidak untuk umum tetapi khusus hanya untuk siswa dan siswi SDIT Al-Falah dari kelas 1 sampai kelas 9. Untuk menjawab kuisnya gampang, silahkan simak videonya. Di situ diuraikan, ada jawaban, nanti kuisnya atau pertanyaannya berada di akhir video. Untuk menjawab jangan lupa like, subscribe, komen. Jawabannya di komen dengan menyertakan nama, kelas, dan silahkan isi jawaban. Nah itu ya, paham ya? Nah kalau sudah paham silahkan disimak videonya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu, ya terlebih-lebih para siswa, ya para siswa-siswi yang hadir di rumahnya masing-masing. Dalam menghadapi masa yang akan datang, tidak sama seperti masa sekarang. Boleh saja zaman dulu pendidikan SD cukup untuk kehidupan, kesini wajib belajar 9 tahun, kesini lagi wajib belajar 12 tahun. Karena dari masa ke masa ini pasti berkembang. Maka dengan ilmu yang banyak, dengan ilmu yang terus dicari untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang daripada sekarang. Mungkin zaman sekarang kalau hanya lulusan SMP ini sulit untuk mendapat pekerjaan. Bahkan lulusan SMA pun SMK masih banyak yang menjadi pengangguran ya. Sehingga keilmuan harus diperkuat, baik ilmu dunia, ilmu usaha, ilmu perdagangan dan lain sebagainya, terutama ilmu akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, senang di dunia, bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Orang sukses meskipun tanpa pendidikan ada ilmu, usaha, bisnis dan lain sebagainya. Banyak orang-orang kaya ya. Banyak orang-orang yang sukses bukan dari gelar, tapi dari ilmu yang mereka miliki, dari ilmu yang mereka kuasai sehingga sukses. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin akhirat maka fa'alaihi bil ilmi, orang tersebut pun harus mempunyai ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, senang di dunia, senang di akhirat, maka fa'alaihi bil ilmi, itu pun harus dengan ilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi memperingati tahun baru Hijriah 1443. Penetapan tanggal Hijriah atau Hijrah ini ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu banyak surat-surat dari negara lain yang sudah berkembang kepada Sayyidina Umar bin Khattab Khalifah, tapi tidak ada yang dibalas. Karena yang lain sudah punya alma mater, ada tahun Kibti, tahun miladi, ada tahun Masehi, sedangkan Islam belum punya tahun. Sehingga Khalifah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat untuk penetapan awal Hijriah, awal tahun Islam itu dari tahun kapan. Ada yang berpendapat bahwa awal tahun Islam itu diawali dari lahirnya Rasulullah ya, ketika Raja Abraha pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Ada yang mengusulkan bahwa tahun baru Islam, tahun pertama Islam itu diambil dari wafatnya Rasulullah ya. Ada lagi yang mengusulkan bahwa tahun awal Islam itu diambil dari
Isra Mi'rajnya Rasulullah, dan ada yang mengusulkan bahwa awal tahun Islam, tahun pertama Islam itu diambil dari hijrahnya Rasulullah SAW. Siapa yang mengusulkan? Adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dengan alasan apa? Karena hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah adalah awal gerbang tadi penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia, sehingga pantaslah hijrah itu dijadikan awal tahun Islam, tahun pertama Islam, dari usulan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang selanjutnya hubungan dengan kemerdekaan kita, Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Apa kaitannya antara Islam dengan kemerdekaan Indonesia? Sangat erat kaitannya antara kemerdekaan Indonesia dengan agama kita, dengan Islam. Sangat kental. Islam tidak bisa dipisahkan dengan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipisahkan, tidak terlepas dari agama Islam. Karena banyak ulama-ulama kita yang membantu kemerdekaan ini, banyak ulama-ulama dan habaib, pencetus pertama yang memerdekakan negara kita, negara Indonesia. Kalau kita telusuri, yang pertama bendera merah putih, lambang kebanggaan negara kita, bendera Indonesia. Ini adalah usulan dari Habib Idrus Salim Al-Jufri. Beliau usia 12 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Usia 12 tahun sudah hafal, hafid Al-Quran 30 juz. Habib Idrus Salim Al-Jufri adalah adik kelas Hadratul Syekh Hasim Asy'ari. Ketika itu beliau berpesan bahwa negara harus mempunyai kebanggaan bendera, dan yang paling pantas untuk menjadi lambang negara, bendera negara kita, negara Indonesia adalah warna merah putih, dan yang pantas untuk menjadi pemimpin adalah Bung Karno. Lalu dibawa oleh Hadratul Syekh Hasim Asy'ari dalam Muktamar NU pada tahun 1937, ya. Usulan tersebut disampaikan dan diterima oleh Bung Karno, sehingga lambang negara Indonesia merah putih. Pencetusnya adalah ulama, habaib, turunan Rasulullah SAW. Lalu yang merancang lambang Garuda adalah Sultan Abdul Hamid, orang Islam juga. Yang memberi tanggal 17 adalah wejangan dari Habib Ali Al-Habsyi Kuita. Ketika Bung Karno SAW bersilaturahmi, Habib Ali Al-Habsyi memberikan nasihat wejangan, seandainya Indonesia merdeka dan hendak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, hendaklah di tanggal 17. Ini seorang habaib, turunan Rasulullah. Islam tidak bisa dilepaskan dari kemerdekaan kita, negara Indonesia. Bahkan pengibar bendera pertama yang disebut Paskibraka adalah Habib Husain bin Ahmad bin Husain Al-Mutahhar, seorang habaib sama, keturunan Rasulullah, tidak bisa dilepaskan dengan Islam. Dan pencipta lagu 17 Agustus, ya, itu Hak Mutahhar adalah Habib Husain bin Ahmad bin Husain Al-Mutahhar, seorang habaib. Sehingga pantaslah Islam tidak bisa dilepaskan dari kemerdekaan ini. 17 mungkin diambil dari 17 rakaat, banyak filosofinya. Ketika kata 17 kita ingat 17 rakaat sehari semalam, ya. Bendera merah putih adalah bendera Rasulullah SAW. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sauban, bahwa Rasulullah diberi kanzaini, ya, pembendaharaan yang besar, al-ahmar wal abyad, warna merah dan putih, kebanggaan Rasulullah SAW. Dan angka 8 di bulan Agustus ketika difilosofikan, ini doa kita yang dipanjatkan dalam sholat di antara dua sujud. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni.
8 doa lengkap yang sudah kita panjatkan pada duduk antara dua sujud, ini angka 8. Angka 8. Dan 1945 ini ketika difilosofikan 4 dan 5 adalah 9. Kita harus menjaga lubang yang 9 di tubuh kita jangan sampai dipakai untuk maksiat. 9 lubang yang ada di tubuh kita, lubang mata 2, lubang telinga 2, 4, lubang hidung 2, 6, lubang mulut 1, 7. 2 lagi di mana Pak Jam? Oh, lubang bawah ya. Lubang bawah 2, 9. 9 lubang ini harus dijaga dari seluruh perbuatan maksiat. Mata harus dijaga dari maksiat, telinga harus dijaga dari maksiat, mulut terlebih-lebih lidah ya. Mulut terlebih-lebih harus dijaga dari maksiat. Ini filosofi dari mana? 45. Hadirin jamaah talim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di sini mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah di masa pandemi ya. Islamiyah di masa pandemi. Jalin silaturahmi terhadap saudara, jalin silaturahmi terhadap tetangga meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini, karena di masa-masa sekarang silaturahmi hampir pudar, kesenjangan antara sesama sudah hampir sirna, maka perlu dibangkitkan kembali silaturahmi. Kadang-kadang sekarang yang sakit kita udah gak nengok karena tadi takut gitu ya. Ada yang sakit tetangga udah biasa, tetangga sakit nggak nengok, saudara sakit ke rumah sakit udah biasa nggak ke rumah sakit karena tidak boleh. Ini bisa menyebabkan kesenjangan antar keluarga. Oh saya sakit gak ada yang nengok, oh saya sakit ternyata tidak ada yang responsif, tidak ada yang memperhatikan. Pada masa-masa sekarang kita dibatasi, berkerumun tidak boleh, berjabat tangan sudah tidak bisa, kita dibatasi. Tapi tetap ya, perkuat ukhuwah Islamiyah. Meskipun raga tidak bisa bertemu, meskipun tangan tidak bisa berjabat, tapi banyak solusi untuk mempererat tali persaudaraan pada masa saat ini. Bisa dengan secara digital, WA, Facebook, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya. Menjalin hubungan sedekat-dekatnya dengan cara berbagi, menyantuni, dan lain sebagainya. Inilah tujuan ya, mempererat tali persaudaraan. Dalam kesimpulan, memperingati ini adalah perkuat hubungan ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan sesama muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Selanjutnya untuk pertanyaan bagi siswa siswi Al-Falah saja ya, guru nggak ada guru ya. Siswa-siswa Al-Falah, 3 pertanyaan disimak, mungkin tadi ada di bahasannya. Yang pertama, pada masa khalifah siapa ya, pada masa khalifah siapa dan atas usul siapa penetapan awal tahun Islam diambil atas hijrahnya Rasulullah, dan apa alasannya? Itu satu ya. Panjang, terlalu panjang. Pada masa khalifah siapa? Itu buat siswa. Siswa semua. Pada masa khalifah siapa dan atas usul siapa penetapan tahun awal Islam diambil dari hijrah Rasulullah ya. Kemukakan alasannya. Itu yang pertama ya. Wah, itu buat kelas berapa? Kelas 3 mah belum bisa itu. Dari mana yang jawab ya? Tapi nonton video. Yang kedua, siapa saja yang hafal tempat persembunyian Rasul ketika hijrah di Gua Thur, ketika bersembunyi di Gua Thur? Siapa saja ya, tuh yang mengetahui. Nah, 2 tuh ya. Sekali lagi, yang kedua, siapa saja yang hafal tempat persembunyian Rasul di Gua Thur ketika hijrah ya, siapa saja. Dan yang ketiga, atas usulan siapa bendera Indonesia diambil warna merah putih, asal usulan siapa
tadi ya, usulan siapa sudah ada di bahasan ketika mendengarkan ya, mendengarkan atau diulang-ulang kembali bisa. Abdul Hamid bukan lupa. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang terakhir Bu, ada juri nih, listrik itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tausiah yang telah disampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Meningkat acara selanjutnya yaitu penutupan atau doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Edi. Namun sebelum itu saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup atau doa kami persilahkan untuk Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka setayanya kita akhiri majelis yang barokah ini dengan doa bersama ya. Doa yang sudah masyhur yaitu bi asmaika husna. Doa dengan asmaul husna sama-sama. Bismillahi bada'na walhamdulillahi wassalatu wassalam lil nabi habibina ya rahmanu ya rahim ya maliku ya kudus ya salamu ya mu'min ya muhaiminu ya aziz ya jabbar mutakabir ya khaliku ya bari ya musawwir ya ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razaq ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adl ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Ragibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhayyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majid ya Wahid Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Munqadim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Tahir ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwab ya Hakim ya Afu ya Rafu ya Malik
ikram Muqsitu ya Jami ya Khani ya Mughni ya Mani ya Abud ya Nafi'u ya Nur ya Hadi